Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan saya Yayan Suryana. Pada kali ini saya akan membahas tentang najis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau sholat, maka salah satu syarat sholat adalah kita harus suci dari najis, ya. Baik najis yang nempel di tempat sholat, pakaian, dan badan. Nah, sekarang apakah itu najis dan ada berapa sumber najis? Ya, najis adalah syai'un mustaqdarun yamna'u sihhatas sholati. Ya, najis itu adalah sesuatu yang jijik ya atau gila lah ya yang eh, mencegah akan sahnya sholat, ya. Jadi sesuatu yang menjijikan, yang mencegah tentang yang mencegah, sahnya sholat. Jadi ketika ada najis, maka sholatnya tidak sah. Itu definisinya. Adapun sumber najis di sini ada 3, ya. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Pada kali ini saya tidak akan membahas semuanya, nanti di episode kedua lah ya, dan ketiga ya. Yang pertama di sini saya akan bahas tentang sumber najis yang pertama adalah manusia. Manusia ya seperti kita ini, Anda semua ya manusia ini sumber najis ya. Adapun manusianya ini hukumnya gimana? Apakah suci apa najis? Ya. Maka di sini manusia terbagi dua. Ada manusia yang masih hidup, ada manusia yang sudah meninggal dunia, ya. Adapun manusia yang masih hidup, ya, ini adalah hukumnya suci. Kita, Anda semua adalah manusia yang secara fisik kita suci, ya. Karena ada hadis Nabi SAW, innamal mu'mina la yanjusu, ya, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, tidak najis. Nah, adapun, eee, orang kafir atau non muslim yang masih hidup, ya, maka di sini ada 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama adalah ada yang menyatakan bahwa orang kafir itu adalah najis, ya, najis. Ya, siapa yang berpendapat bahwa orang kafir non-muslim itu najis? Ya, pertama adalah Abdullah bin Abbas, kemudian Al-Hasan Basri, kemudian mazhab Zohiri. Ya. Mereka menyatakan bahwa tubuh manusia orang kafir non-muslim itu najis, ya, karena berpatokan kepada surah Al-Quran, surah At-Taubah ayat 28, eh, Bismillahirrahmanirrahim, innamal musyrikuna najasun. Ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya. Adapun menurut jumhur ulama, ya, empat madhab ini menyatakan bahwa tubuh orang kafir itu adalah suci, ya. Mana dalilnya? Kata ulama empat madhab yang di situ ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, menyatakan bahwa tubuh orang non muslim itu suci karena Nabi pernah menerima delegasi utusan atau duta besar, ya, yang mau berkomunikasi dialog apapun itu kepada Nabi SAW, dan Nabi, ya, terima di masjid, ya. Itu utusan dari kabilah Bani Sakib yang notabene mereka belum masuk Islam, ya, mereka masih kafir pada saat itu, ya. Dan yang kedua, tubuh orang kafir itu adalah suci, ya. Kata jumhur ulama karena komentar mereka terhadap surah At-Taubah ayat 28, ya. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, kata mereka najis di situ adalah bukan najis secara hakiki, ya, tapi najis secara
majazi, ya. Yang najis itu bukan fisiknya, ya, kata empat mazhab, tapi yang najis itu adalah akidahnya, ya. Karena mereka menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah, mereka minta tolong kepada selain Allah, menyembah selain Allah, maka akidah mereka najis. Nah, dan yang ulama empat mazhab ini memberikan komentar tentang kalimat najis yang kedua adalah mungkin saja dia najis, ya, najisnya najis secara hukumi, ya. Karena mereka tidak berwudu dan mereka tidak mandi besar, ya bisa aja mereka najis secara hukumi, ya. Tapi tetap secara fisik itu mereka adalah suci. Itu tubuh orang non muslim. Jadi kita ambil pendapat yang jumhur aja empat mazhab bahwa tubuh orang non muslim itu adalah suci. Seketika kita berjabatan tangan, ya, dengan orang-orang non muslim itu gak usah dicuci lagi tangannya karena mereka itu adalah suci. Kita ambil pendapat yang itu aja. Kemudian bagaimana hukum eh, potongan tubuh manusia? Seandainya ada manusia yang eh, kena musibah lah, tertabrak atau terlindas tronton atau apapun sehingga terputus tangannya atau kena sabetan parang, ya, tangannya putus, bagaimana hukumnya potongan tubuh manusia itu? Apakah suci atau najis? Maka di sini jumhur ulama, ya, tetap potongan tubuh manusia yang masih hidup, ya, itu hukumnya suci, ya, karena walaupun terpotong itu tetap ketika mau dikuburkan itu harus disolati dulu, ya, harus disolati dulu. Tapi kalau mazhab Hanafi katanya ya gak usah disolati, ya, gak usah disolati. Kita terserahlah mau ambil pendapat yang mana. Nah itu tentang manusia, ya, manusianya. Adapun yang keluar dari tubuh manusia, ya, ini ada tiga, ya. Yang pertama adalah ada yang sesuai yang keluar dari manusia itu ada yang disepakati kesuciannya, ya. Yang kedua ada yang disepakati kenajisannya dan yang ketiga ada yang diperselisihkan antara suci atau najis. Nah, gitu ya. Adapun yang disepakati kesuciannya adalah yang keluar nih dari tubuh kita, ya. Ini sepakat suci. Yang pertama adalah air liur, ya, kemudian dahak, kemudian air mata, keringat, ya, eh, ada yang perkara yang agak jijik, ya, seperti apa, cek orang Sunda mah korong lah, ya, cile, conge, tai bujal, ya, itu semua barang yang suci sepakat, ya. Seandainya air apa ingus itu najis, ya kasihan orang yang pilek gak bisa sholat, gak sah sholatnya, atau yang conge itu ya najis, ya kasihan juga yang punya itu penyakit di telinga yang congean itu ya gak bisa sholat karena ada najisnya. Dahak najis, ya, air liur dahak suci, ya, air liur juga semua suci, ya. Adapun dahdir, ya, itu dua pendapat kata ulama. Ada dahdir itu yang najis, ada yang suci. Yang suci adalah ketika tidurnya biasa, ya, terlentang atau miring, atau adapun yang najis katanya ketika seorang tidur dengan pantat di atas, kepala di bawah, kemudian dia ada keluar, ya, dari mulutnya dahdir, ya. Nah, itu katanya najis karena dahdir yang itu adalah keluar dari perutnya turun ke mulutnya. Itulah, ya. Dan Nabi SAW pernah bersabda, al-busaqu fil masjidi khoti'atun, ya, wa kifaratuha dafnuha. Dan al-busaq, ya, ludah, ya, meludah fil masjid di masjid itu adalah sebuah kesalahan. Dan untuk menutupi kesalahannya adalah dafnuha, ya, menguburkan ludah tersebut, ya, dikubur. Ya mungkin dulu karena masjidnya masih tanah, ya. Kalau sekarang kan sudah keramik, granit, ya, kiparatnya untuk ya dibersihkan saja, ya, diambil pakai lap, pakai tisu atau apa aja. Itu yang disepakati kesuciannya.
Adapun ya yang disepakati kenajisannya yang keluar dari tubuh manusia adalah yang pertama darah, nanah, kemudian kotoran manusia, air kencing, ya, madi dan mazi, ya. Nah, itu disepakati kenajisannya. Dari surah An-Nahl 115, eee, "Innama harrama 'alaikumul maitata waddama," ya. Sesungguhnya diharamkan atas kalian, eee, bangkai dan darah, ya. Darah ini adalah najis, ya. Darah najis ketika sudah keluar dari tubuh manusia. Adapun darah ketika masih di dalam tubuh manusia, ya ini adalah hukumnya suci, ya. Suci, ketika sudah keluar baru itu najis, ya. Makanya konsekuensi daripada najis ini adalah pertama gak boleh dimakan, ya. Yang kedua gak boleh dijual belikan, gak boleh dijual belikan, ya. Darah tidak boleh dijual belikan atau tai ayam, tai embe, ya. Nanti ada solusinya, bisa pakai akad, hadiah bil hadiah, ya. Yang punya kandang kambing memberikan, menghibahkan tai kambingnya, ya, yang memerlukan tai kambing buat pupuk, ya, dia bisa menghibahkan atau menghadiahkan, ya, atau apapun itu namanya, yang penting jangan ada transaksi jual beli, karena jual beli barang najis itu tidak sah, ya, tidak sah. Nah, itu hukumnya yang keluar dari tubuh manusia, ya, yang disepakati kenajisannya. Najis, darah, nanah, muntah, ya, kemudian air kencing, air madi, ya, air madi itu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan, ya, sebabnya adalah karena kerja berat, ya, dia berbentuk cair agak lendir dikit, ya. Dan mazi juga sama, dia cairan yang keluar dari alat vital laki-laki dan perempuan, ya, agak apa, lengket, ya, agak lengket, kemudian warnanya agak kuning. Nah, itu keluar karena emang terlalu berhasrat syahwatnya, ya. Itu semua adalah najis. Nah, itu yang disepakati tentang kenajisannya. Itu yang keluar di tubuh manusia, ya. Adapun yang perselisihkan hukumnya najis atau tidak adalah, air mani. Nah, ini air mani, ya, ini diperselisihkan tentang kesuciannya. Dua pendapat. Pertama, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, ya, menyatakan bahwa air mani itu adalah najis. Air mani najis. Adapun mazhab Syafi'i, ya, air mani itu adalah suci. Dari mana mazhab Hanafi, Maliki, Hambali menyatakan bahwa air mani itu najis, sperma itu najis, ya. Karena ada hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Siti Aisyah pernah berkata, "Kuntu agsilu min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakhruju ila sholati, ya, wa in baqqa'al ma'u fi thawbihi." Jadi kata Siti Aisyah, "Aku telah mencuci, ya, aku mencuci baju Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah dicuci Nabi itu, eee, keluar untuk sholat, ya, wa in baqa'a, walaupun, ya, tersisa, al-ma'u fi thawbihi, walaupun tersisa air bekas cuciannya." Jadi Siti Aisyah, ya, melihat ada pakaian Nabi itu ada air maninya, ya, bekasnya air sperma Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah mencuci, setelah dicuci, ya, Nabi mau sholat diberikan walaupun, eee, baju itu masih basah, ya, dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan dalil Siti Aisyah mencuci air mani, ya, sperma Nabi SAW, ya, berarti kata tiga mazhab ini air mani itu adalah najis. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak memandang demikian. Imam Syafi'i juga pernah, ada dalilnya, ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan, hadis dari riwayat Siti Aisyah juga sama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mau sholat, kemudian Siti Aisyah itu mengerik sperma
spermanya Nabi. Ya, di sarung Nabi itu ada spermanya, kan dikerik, tidak dicuci, ya. Nah, dikerik dulu kemudian Nabi Nabi itu sholat. Dan yang namanya kerik kan itu tidak habis semua, pasti ada sisanya. Ya, berarti kata Imam Syafi'i ya air mani itu adalah suci dan itu dalil yang diajukan oleh Imam Syafi'i ya. Jadi Siti Aisyah pernah mengerik sarung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah dikerik doang Nabi berangkat sholat berjamaah ya. Dan kata Imam Syafi'i, Siti Aisyah mengerik itu bukan untuk menghilangkan najisnya, tapi itu hanya untuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya ketika sahabat melihat ada bekas sperma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka ya berpikiran macam-macam atau traveling kemana-mana, akhirnya dikerik dulu sama Siti Aisyah. Dalil yang keduanya kata Imam Syafi'i ini dari logis, ya dari logikanya, seandainya katanya, seandainya air mani itu najis, ya tentu kita juga najis karena kita adalah berasal daripada air mani orang tua kita, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, najis itu sumbernya ada tiga, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini baru manusia saja, ya. Nanti insya Allah lah ya untuk kedepannya kita bahas sumber najis yang kedua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.